moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang saya hormati pimpinan FISIP UKI, siapa tadi namanya? Dekan ya, Dekan Visipol UKI yang saya hormati, kemudian para narasumber yang saya hormati dan para mahasiswa yang saya sayangi. Pertama-tama saya merasa gembira bisa hadir di sini di UKI karena ini pertama kali saya datang ke UKI. Ya. Dan alhamdulillah bisa berjumpa dengan para mahasiswa di sini karena kebetulan saya juga dosen ya di FISIP UI. Saya mengajar di S1, S2 dan S3 dan Departemen Ilmu Politik ya. Jadi ini sama ya, ini Fakultas FISIP jurusan Ilmu Politik. Dan ini Ibu Audra Jovita ini mahasiswa saya pada waktu ambil S3 kemarin ya. Jadi bisa jumpa kembali dengan Ibu Audra di sini. Dan saya juga merasa senang begitu ya dan memberi apresiasi kepada JPPR ya karena sudah membuat semacam brief policy ya. Jadi inisiasi dari masyarakat sipil itu memang sangat penting ya di dalam memberikan masukan-masukan untuk perbaikan kebijakan. Jadi advokasi. Karena masyarakat sipil itu perannya itu mulai dari fungsi melakukan advokasi, fungsi untuk melakukan pengawasan ya terhadap kinerja dari lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang ada. Jadi ini bagus sekali untuk JPPR, kita tepuk tangan ya untuk JPPR. Dan saya kira tadi ada beberapa hal yang penting ya sudah disampaikan oleh JPPR dan saya kira karena ini umumnya mahasiswa S1 tadi bicara mengenai pemilu, mengenai sistem pemilu, saya anjurkan untuk membaca buku Prof. Miriam Budiarjo, bukunya warna biru ya, itu judulnya adalah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Itu juga menjadi buku pegangan di S1 Ilmu Politik dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Karena tadi kan membahas mengenai sistem pemilu supaya ada pemahaman yang lebih utuh begitu ya mengenai apa yang dimaksudkan dengan pemilu, mengenai sistem pemilu. Tadi dijelaskan mengenai dua bentuk dari sistem, dua jenis sistem pemilu dan seterusnya tadi dari JPPR. Nah yang pertama saya kira judulnya adalah mendesain ulang pemilu di Indonesia. Memang ini sudah saatnya kita melakukan evaluasi dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan ya supaya pemilu kita itu tidak sekedar bergerak sebagai sebuah pemilu yang prosedural elektoral belaka ya, tapi yang lebih substantif begitu ya, supaya pemilu kita itu dapat berjalan secara free and fair election. Jadi pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Itu ada istilah election with integrity. Itu yang diperkenalkan oleh Kofi Annan pada tahun 2012 ya. Dalam negara demokrasi, pemilu tidak sekedar prosedural, elektoral ya tiap 4 tahun sekali seperti di Amerika begitu ya. Atau kalau kita Indonesia 5 tahun sekali. Tapi mesti dia itu betul-betul substantif. Artinya pemilunya itu diselenggarakan secara jurdil. Sehingga hasil dari pemilu itu benar-benar mencerminkan suara atau kehendak rakyat gitu ya.
Jadi hasil pemilunya itu adalah mencerminkan suara atau kehendak rakyat sehingga hasilnya legitimate. Kalau hasil pemilunya legitimate, maka dia akan menimbulkan public trust, ya. Trust itu kepercayaan dari masyarakat, dari rakyat. Dan trust itu menjadi modal dasar ya bagi parlemen maupun pemerintahan baru yang terbentuk supaya mereka bisa bekerja dan kemudian mereka memperoleh dukungan politik dari warga negara, dari masyarakat. Jadi memang pemilu itu benar-benar penting ya di setiap negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan ya. Karena di era modern ini tidak ada lagi sistem demokrasi langsung seperti yang dipraktekkan pada zaman Yunani kuno di Athena dulu itu ya. Itu adalah demokrasi langsung. Kita sekarang adalah sistem demokrasi tidak langsung. Kita menganut yang namanya sistem perwakilan politik. Jadi partai, pemilu dan parlemen menjadi sangat penting, sentral ya di dalam sistem demokrasi perwakilan. Nah, satu-satunya itu adalah yang pintu masuknya itu adalah pemilihan umum. Gak ada lagi cara lain. Di era modern ini satu-satunya cara untuk memilih wakil rakyat ya atau memilih pemimpin itu lewat pemilihan umum. Jadi whether you like it or you don't like it, kita harus pemilu. Maka supaya tidak mubazir pemilunya karena puluhan triliun ya, ratusan triliun, sekarang berapa biaya pemilu kemarin Pak Randy? Pemilu kita kemarin berapa habisnya 2024? 72 kalau 70 triliun. Ya supaya tidak mubazir uang itu ya supaya pemilunya itu betul-betul benar-benar bersih ya, jujur, adil dan demokratis. Nah itu ada beberapa yang sampaikan JPPR itu tadi mengenai satu model keserentakan pemilu, kedua mengenai sistem pemilu, ketiga mengenai model pilkada dan ketiga mengenai penegakan hukum pemilu. Mengenai model keserentakan pemilu, saya kira saya sepakat ya dengan yang disampaikan oleh JPPR tadi bahwa model keserentakan pemilu itu adalah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh konstitusi kita. Ya. Bab 7B Undang-Undang Dasar 45 hasil perubahan ketiga pasal 22E ayat 1 sampai ayat 6 itu mengatur mengenai pemilihan umum. Dan di ayat kalau ayat 1-nya mengatur mengenai azas-azas pemilihan umum, ayat 2-nya itu mengatakan bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih presiden, untuk memilih anggota DPR, presiden, wakil presiden, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota. Jadi memang desainnya itu, desain dari konstitusi kita itu memang pemilunya itu adalah serentak ya. Pada waktu itu kebetulan saya adalah pada waktu anggota MPR, saya anggota Badan Pekerja MPR, saya terlibat langsung ya di dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah itu simulasinya itu adalah 5 kotak suara waktu itu. Jadi memang itu memang didesain untuk pemilu serentak ya pada satu hari yang sama dan saya kira MK sudah memutuskan yang benar. Itu putusan MK nomor 14 saya kira ya tadi itu tahun 2013 dan kita pemilu serentak yang pertama itu tahun 2014 ya. 2019 dan 2024 ya. Jadi saya kira desain pemilu kita ke depan itu harus mengacu kepada konstitusi. Itu pertama ya. Nah, tadi usulan dari JPPR mengenai ada tiga jenis pemilu tadi itu ya di dalam tahun yang sama itu ya. Nah itu nanti perlu untuk dibahas ya begitu ya. Apakah itu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh konstitusi ataukah tidak. Tapi yang jelas pada waktu itu demikian ya. Nah yang kedua mengenai sistem pemilu ya. Mengenai sistem pemilu, apa yang dimaksudkan dengan sistem pemilu?
Ada yang tahu nggak di sini sistem pemilu itu apa? Tadi kan dikatakan ada 2 jenis ya, ada proporsional multi-member constituencies atau dikenal dengan sistem pemilu proporsional dan single member constituencies, itu dikenal sebagai sistem distrik ya. Kita menggunakan sistem pemilu proporsional sejak pemilu pertama 55, pemilu Orde Baru dan pemilu era reformasi. Cuma bedanya adalah pemilu 99, pemilu pertama di era reformasi itu masih menggunakan proporsional tertutup ya. Tetapi pasca amandemen konstitusi itu pemilu 2004 kita mulai menggunakan proporsional daftar calon terbuka. Belum murni, masih setengah terbuka waktu itu ya, karena penetapan calon terpilih itu masih berdasarkan 2 metode ya. Para caleg yang itu perolehan suaranya itu bisa mencapai BPP itu adalah bilangan pembagi pemilih, itu maka otomatis langsung bisa ditetapkan sebagai calon terpilih ya. Tetapi para calon yang tidak memenuhi ketentuan BPP, maka penetapan calon terpilihnya itu berdasarkan daftar urut partai. Jadi masih setengah terbuka. Tapi setelah pasca putusan MK tahun 2009, maka kemudian penetapan calon terpilih itu berdasarkan popular vote. Berdasarkan perolehan suara terbanyak dari para caleg di setiap dapil daerah pemilihan gitu ya. Jadi mulai 2009, 2014, 2024 kita menggunakan sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka. Jadi sudah 3 kali pemilu dan saya kira sudah saatnya kita evaluasi mengenai dampak positif dan dampak negatifnya. Tentunya adalah bagaimana dampaknya terhadap kualitas representasi politik kita ya, kualitas dari parlemen dan pemerintahan yang terbentuk ya, kemudian kualitas dari legitimasi politik dari pemerintahan yang terbentuk ya, itu harus kita evaluasi apakah memang berdampak positif ataukah ada sesuatu yang perlu untuk kita perbaiki. Nah, saya kira kalau kita melihat dari sekian tahun pemilu ya, 2009, 2014, 2019, 2024, saya kira memang kita perlu untuk mengevaluasi kembali ya, kita perbaiki ya. 2024 saya kira terutama ya, saya ingat itu siapa namanya yang mantan ketua DPR, siapa namanya, itu mengatakan bahwa 2024 itu adalah pemilu yang paling barbar gitu ya. Barbar itu Anda bisa bayangkan ya seperti apa kejamnya pemilu itu ya, bahkan kalau para caleg perempuan mengatakan ini seperti neraka pemilu ini. Karena apa? Karena semua pakai uang. Ya, semua pakai uang. Pencalonan pakai uang. Ya. Pencalon di internal partai ada pakai uang, kampanye pakai uang. Pemungutan penghitungan pakai uang. Jadi money politics ya, jual beli suara, itu vote buying, vote trading itu menjadi fenomena yang terkait ya dengan penyelenggaraan pemilu kita 2024 ya. Money politics, vote buying, vote trading, semua pakai uang ya. Kemudian dinasti politik makin menguat ya. Kenapa menguat? Oligark juga makin menguat. Kenapa? Oleh karena mereka yang punya modal ekonomi kuat itu yang bisa menjadi calon ya. Kader-kader partai yang bagus-bagus kadang-kadang terkalahkan oleh pendatang-pendatang baru yang memang mereka itu mempunyai modal ekonomi yang kuat. Mengapa? Oleh karena dengan sistem pemilu terbuka itu Anda perlu punya dana yang cukup ya untuk melakukan kampanye di dapil itu selama sekian lama ya. Terutama saya kira kenapa keluar uang banyak karena digunakan untuk money politics. Sebetulnya kalau pemilunya bersih tidak perlu pakai uang. Saya kira itu tidak apa-apa, saya kira kita pakai yang terbuka. Tapi kan masalahnya ini sudah menjadi semacam kebiasaan, menjadi semacam budaya baru ya di kalangan partai, caleg maupun pemilih kita. Kalau tidak dikasih uang ya caleg datang ke dapil
nggak bawa uang, mereka katakan nggak usah datang ke dapil kalau nggak bawa uang. Nggak usah datang ke dapil kalau nggak bawa hadiah begitu. Ya kan ini kan akibat dari kebiasaan yang ditanamkan juga kan sebetulnya kan tadi kan tidak demikian. Waktu kita proporsional tertutup nggak ada seperti itu. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan oleh kalangan mereka yang berkompetisi di dalam pemilihan umum ya. Jadi 20 sampai 30 miliar itu Anda mesti punya dana sekian itu. Ya, salah satu teman saya dari Partai Nasdem itu 24 miliar keluar. Tapi terpilih. Ada yang anak seorang petinggi partai 30 miliar tapi tidak terpilih. Nah, ini kan sudah benar-benar out of mind ya. Benar-benar out of mind, tidak masuk di akal kita begitu. Bagaimana mungkin Anda mengeluarkan dana 30 miliar untuk bisa terpilih sebagai anggota dewan? Apakah selama anggota dewan Anda bisa mengumpulkan penghasilan sebanyak 30 miliar? Kan tidak kan, kalau dilakukan hitungan-hitungan secara normal kan tidak mungkin. Dalam waktu 5 tahun Anda bisa balik modal 30 miliar ya. Jadi itu tadi itu ya, money politics, vote buying, vote trading, dinasti politik, politik dinasti, oligark ya, kemudian high cost ekonomi ya, berbiaya tinggi begitu ya, karena sampai 70 miliar tadi keluar. Nah saya pragmatisme partai dan pragmatisme dari pemilih kita ya. Nah saya mengusulkan pada JPPR itu pada nanti para pembentuk undang-undang itu kita kembali kepada sistem pemilu proporsional tertutup ya. Sistem pemilu proporsional tertutup yang menurut saya itu adalah sederhana secara teknis dari segi penyelenggaraan ya, karena proses penghitungan suaranya akan menjadi sederhana ya, karena surat suaranya hanya 1 lembar, misalnya 10 partai itu 1 lembar cukup ya, itu tidak sulit bagi petugas KPPS untuk menghitung. Bayangkan dengan pemilu yang sekarang itu puluhan formulir ya, puluhan formulir yang mesti diisi oleh petugas di KPPS, sehingga banyak dari mereka yang kemudian sakit bahkan wafat ya, karena terlalu berat ya beban kerja yang mereka pada waktu penghitungan suara. Jadi lebih sederhana ya, mudah bagi pemilih ya, karena mencoblos tanda gambar partai atau menandai tanda gambar partai ya. Kemudian juga murah dari penyelenggaraan karena biaya terbesar di dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah mencetak logistik surat suara. Itu lebarnya tuh kertas koran. Saya anggota KPU waktu itu, KPU 2001 sampai 2007, pemilu 2004. Saya menyelenggarakan pemilu 2004 waktu itu. Nah waktu itu kan perubahan sistem pemilu. Yang tadinya selembar begini, karena proporsional terbuka itu harus ada namanya, nomor dan nama ya. Melalui simulasi akhirnya sebesar kertas koran, dan itu biayanya luar biasa mahalnya ya, karena itu beratus-ratus juta surat suara itu ya yang harus dicetak, iya kan? Voters kita jumlahnya itu adalah terakhir 170 juta ya, kemarin 2024 170 juta voters. Itu 170 juta kali berapa? Dapilnya itu ada berapa? Kan tiap dapil beda-beda surat suaranya dan sebagainya. Jadi memang dari ini high cost ya, mahal. Jadi saya mengusulkan kembali ke yang tertutup, kita perbaiki aspek kelemahan dari sistem pemilu proporsional tertutup, karena memang salah satu kelemahannya adalah representasi politiknya tidak terlampau kuat karena memilih partai, tidak memilih orang. Nah itu kita perbaiki ya dengan cara memperbaiki sistem demokrasi internal partai ya, juga mengenai sistem rekrutmen dan pencalekan itu juga kita perbaiki, bahwa caleg itu tidak rekrutmennya dan ini adalah melalui satu proses kompetisi di internal partai politik, konvensi begitu ya. Jadi
transparansi, akuntabilitas, ada tolok ukurnya, ada indikatornya di dalam menominasi calon-calon untuk legislatif. Dan saya kira itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga tadi mengenai pilkada, model pilkada langsung yang sudah kita sejak 2005 ya. Sejak kita mengadopsi undang-undang mengenai pemerintahan daerah nomor 32 tahun 2005 kita pilkada langsung. Sementara sebetulnya konstitusi kita pasal 18A itu ya, Undang-Undang Dasar 45 hasil perubahan 3 itu mengatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Ya. Jadi tidak ada wakil gubernur, tidak ada wakil bupati, tidak ada wakil wali kota. Jadi menurut saya pilkada ke depan tidak perlu ada wakil-wakil-wakil. Jadi cukup memilih gubernur, memilih bupati, memilih wali kota. Itu pertama. Nah yang kedua saya kira saya karena ini mengacu pada konstitusi dan pembahasan pada waktu itu di Badan Pekerja MPR ya, itu ada semacam kriteria waktu itu pengelompokan wilayah-wilayah Indonesia, provinsi, kabupaten kota itu dikelompokkan. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A ini yang memang sudah siap dari segi sosial ekonomi, sosial pendidikan, PAD-nya, SDI-nya. Sebab pemilihan langsung itu memang meniscayakan kemampuan dari pemilih untuk melakukan evaluasi terhadap tawaran program ya dari setiap calon, termasuk track record-nya. Jadi ini kelompok A oke, pilkada langsung. Kelompok B ini perlu ditingkatkan dulu kapasitasnya untuk masuk kelompok A, kelompok C. Tapi kan kemudian waktu itu pukul rata semua, pilkada langsung semua di 2005. Nah saya kira kita kalau ingin tetap pilkada langsung itu adalah asimetris. Ya, jadi itu tidak semua pilkada langsung tapi asimetris. Nah itu nanti dibuatkanlah indikator-indikator, tolak ukurnya itu seperti apa, wilayah mana yang masuk bisa pilkada langsung, wilayah mana yang tidak langsung. Sebetulnya kita sudah asimetris sekarang sebab Papua kan sebetulnya noken, sistem noken ya. Jadi memang sebetulnya Papua itu idealnya kan tidak langsung pilkadanya, begitu kan pakai sistem noken. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta itu kan tidak ada pilkada, ya kan? Seperti itu. Jadi sebetulnya sudah kita praktekkan, coba ini perlu diperluas saya kira asimetrisnya itu. Nah yang terakhir itu mengenai penegakan hukum pemilu, saya kira ini nanti adalah mengenai reformasi desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita. Saya mengusulkan untuk Bawaslu-nya nanti ya itu ditingkatkan kewenangannya. Jadi menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga adjudikasi penuh ya. Jadi tidak seperti sekarang. Supaya kemudian sengketa pemilu itu bisa diselesaikan dengan cepat pada saat tahapan sedang berlangsung ya. Supaya keadilan pemilu itu bisa ditegakkan. Jadi saya mengusulkan Bawaslu-nya tidak seperti yang sekarang ini ya, serba tanggung kewenangannya, tapi ditingkatkan kewenangannya menjadi sebuah lembaga peradilan pemilu. Seperti yang ada di beberapa negara maju yang saya lihat langsung waktu itu Meksiko. Saya pergi ke Meksiko waktu itu dan melihat langsung mengenai lembaga peradilan pemilu di sana dan itu luar biasa efektif. Karena setiap laporan dari masyarakat langsung diproses, langsung digelar pengadilan, langsung diputuskan. Sehingga keadilan pemilu bisa ditegakkan. Kalau sekarang kan tidak, apalagi ada namanya Gakumdu. Ya kan, Gakumdu itu kan juga sangat tidak efektif. Sehingga yang misalnya pidana pemilunya sulit untuk ditegakkan. Kita melihat Gakumdu, tapi kemudian oleh Gakumdu dikatakan tidak ada bukti-bukti yang memperlihatkan apa terjadinya politik uang dan sebagainya. Jadi demikian saya kira sedikit dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas undangannya JPPR dan UKI. Mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof. Valina atas